'Cause you think I'm such a happy person. No, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciria Elisa, NIM 2031101666, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Padang. Baiklah, yang pertama sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, tendon, ligamen, fascia, bursai, dan persendian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Ini adalah anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak berada di sini. Nah, tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi organ penting di kepala, yaitu otak. Apa sih penyakit yang ada di tulang tengkorak? Penyakit yang ada di tulang tengkorak yaitu kraniosinostosis. Kraniosinostosis adalah kondisi cacat lahir ketika ubun-ubun menutupi lebih cepat. Akibatnya, kepala bayi berkembang dengan tidak normal dan bentuk kepala bayi tidak sempurna. Yang kedua, ada tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah berada di sini. Tulang rahang bawah berfungsi untuk melindungi saraf dan otot penting di sekitar mulut dan tengkorak. Apa sih penyakit yang ada di tulang rahang bawah? Penyakit yang ada di tulang rahang bawah yaitu tumor rahang. Tumor rahang yaitu merupakan tumor langka yang berasal dari tulang rahang. Biasanya menimbulkan benjolan tidak normal di tulang rahang, mulut, dan wajah. Yang ketiga, ada tulang selangka. Tulang selangka berada di sini. Fungsi tulang selangka yaitu untuk mengganjal pada tubuh untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada agar lengan dapat bergerak secara leluasa. Penyakit yang ada di tulang selangka yaitu thoracic outlet syndrome. Thoracic outlet syndrome yaitu tulang selangka bergeser dari posisi normal. Yang selanjutnya ada tulang lengan atas. Tulang lengan atas berada di sini. Fungsi tulang lengan atas yaitu untuk gerak badan atas manusia. Penyakit yang ada di tulang lengan atas yaitu masalah otot dan tendon. Selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ dada dari cedera. Penyakit yang ada di tulang dada yaitu costochondritis. Costochondritis yaitu penyebab umum dari tulang rusuk sakit, terjadi ketika adanya peradangan pada tulang rawan yang melekat pada sternum bersama tulang rusuk atas. Selanjutnya ada tulang pengumpil atau radius. Tulang pengumpil berfungsi untuk penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia. Penyakit yang ada pada tulang pengumpil adalah osteoartritis. Osteoartritis dapat menimbulkan rasa sakit di bagian jari tangan. Selanjutnya ada tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk membantu rotasi tangan. Penyakit yang ada pada tulang hasta yaitu pembengkakan. Selanjutnya ada tulang jari. Tulang jari berfungsi untuk membentuk struktur dari jemari. Penyakit yang ada pada tulang jari yaitu osteoartritis. Nah, selanjutnya ada tulang betis. Tulang betis berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Penyakit yang ada pada tulang betis yaitu kram otot. Sakit betis karena kram otot umumnya disebabkan oleh olahraga atau aktivitas berat yang dilakukan berlebihan. Selanjutnya ada tulang kering. Tulang kering berfungsi untuk menopang dan menjaga postur tubuh. Penyakit yang ada pada tulang kering yaitu bidai tulang kering.
Pide tulang kering adalah masalah kesehatan pada tulang yang menyebabkan rasa sakit di sepanjang tulang kering. Dan selanjutnya ada tulang belikat. Tulang belikat berfungsi sebagai penghubung antara tulang lengan atas dengan tulang selangka. Penyakit yang ada pada tulang belikat yaitu patah tulang belikat. Patah tulang belikat terjadi akibat terjatuh, kecelakaan, atau trauma. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk menutupi serta menjaga organ vital dalam rongga dada. Penyakit yang ada pada tulang rusuk yaitu kostokondritis. Kostokondritis yaitu penyebab umum dari tulang rusuk sakit terjadi ketika adanya peradangan pada tulang rawan yang melekat pada sternum bersama tulang rusuk atas. Dan selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk menjaga sumsum tulang belakang yang ada di dalam tubuh. Penyakit yang ada pada tulang belakang yaitu lordosis, kifosis, skoliosis. Lordosis yaitu tulang belakang melengkung ke depan. Kifosis yaitu tulang belakang melengkung ke belakang. Dan skoliosis yaitu tulang belakang melengkung ke samping. Selanjutnya ada tulang panggul atau pelvis. Tulang panggul berfungsi untuk sebagai penyangga organ di area perut. Lordosis yaitu tulang belakang melengkung ke depan. Kifosis yaitu tulang belakang melengkung ke belakang. Dan skoliosis yaitu tulang belakang melengkung ke samping. Selanjutnya ada tulang panggul atau pelvis. Tulang panggul berfungsi untuk sebagai penyangga organ di area perut. Penyakit yang ada pada tulang panggul yaitu patah tulang pinggul. Patah tulang pinggul terjadi karena adanya hantaman keras di area pinggul. Nah, selanjutnya ada tulang paha. Tulang paha berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul. Penyakit yang ada pada tulang paha yaitu neuropati perifer. Apa itu neuropati perifer? Neuropati perifer disebabkan oleh nyeri otot pada paha yang dialami bisa saja akibat kerusakan saraf yang menghambat proses berjalannya sinyal dari otak ke anggota tubuh. Selanjutnya ada tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Penyakit yang ada pada tulang tempurung lutut yaitu nyeri lutut. Baiklah, selanjutnya materi kedua yaitu sistem saraf. Ini adalah anatomi sistem saraf. Yang pertama ada otak. Fungsi otak yaitu untuk pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi tubuh. Penyakit yang ada pada saraf otak yaitu hidrosefalus. Yang kedua ada bagian sumsum tulang belakang. Saraf sumsum tulang belakang berfungsi untuk transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Penyakit yang ada pada saraf sumsum tulang belakang yaitu mielitis transversal. Selanjutnya ada saraf kranial. Saraf kranial terdiri atas dua, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik bertugas membantu untuk mencium bau, melihat, dan mendengar. Sedangkan motorik bertugas membantu mengontrol pergerakan otot kepala dan leher. Penyakit yang ada pada saraf kranial yaitu neuropati. Selanjutnya ada gangliar di luar sistem saraf pusat. Saraf ganglia berfungsi untuk mendukung neuron, menyediakan nutrisi ke neuron, dan insulasi neuron secara elektrik. Penyakit yang ada pada ganglia yaitu neurofibromatosis.
Selanjutnya ada saraf spinal. Saraf spinal berfungsi untuk menangani reseptor dan efektor lainnya yang berada dalam tubuh. Penyakit yang ada pada saraf spinal yaitu linu panggul. Nah, selanjutnya masuk ke materi ketiga yaitu neurobehavior. Ini adalah anatomi neurobehavior. Yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal berfungsi sebagai pengendali gerak otot rangka dan proses intelektual. Penyakit yang ada pada lobus frontal yaitu abses otak. Abses otak disebabkan oleh infeksi bakteri yang mengakibatkan penimbunan nanah dan pembekakan di otak, dikenai pada lobus frontal. Yang kedua ada bagian lobus temporal. Lobus temporal berfungsi sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Penyakit yang ada pada lobus temporal yaitu epilepsi. Apa itu epilepsi? Epilepsi adalah gangguan kronis pada sistem saraf yang ditandai dengan kejang vokal berulang yang tidak dipicu. Berasal dari lobus temporal otak dan berlangsung sekitar 1 atau 2 menit. Nah, yang ketiga ada lobus parietal. Lobus parietal berfungsi untuk sebagai pengaturan perubahan kulit dan otot. Penyakit yang ada pada lobus parietal yaitu encephalomalacia. Encephalomalacia terjadi karena peradangan atau pendarahan otak. Terjadi ketika ada pelunakan lokal pada jaringan otak. Nah, yang keempat ada bagian lobus occipital. Lobus occipital. Lobus occipital ini berfungsi sebagai pusat penglihatan. Penyakit yang ada pada lobus occipital yaitu stroke. Stroke yaitu mengalami gangguan aliran darah pada bagian lobus occipital, maka akan mengalami serangan stroke pada lobus occipital. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.